مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam dalam belajar melalui jarak jauh dalam jaringan yang insya Allah pelajaran kali ini kita akan buka dengan berdoa dan niat soleha sebelum memulai pelajaran. Sebelum kita berdoa, Bapak akan sapa kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa sebelum belajar. Ikuti Bapak ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, kita baca lagi doa untuk memulai belajar, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak bisa menyapa kalian, Bapak bisa memberikan ilmu sedikit ilmu kepada kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lihat dalam buku pengayaan di slide berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk pelajaran ketiga, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi dalam buku pengayaan halaman 30-32. Yang pertama ialah mari kita lihat yang dilihat dalam slide yang Bapak tulis, yaitu di dalam buku tersebut halaman 31 kita melihat Bapak sudah ringkas dalam slide ini. Kita lihat, tahukah kamu apa ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, keesaannya dan perbuatannya. Nah, jadi anak-anak tuh harus mengetahui berapa penting sekali kita belajar untuk belajar ilmu tauhid. Yaitu diantaranya ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, keesaannya, perbuatannya. Allah itu mempunyai banyak sifat, anak-anak. Salah satunya itu Maha Esa. Mungkin anak-anak sudah pernah sering mendengar Esa ya. Esa, bahasa Esa itu ternyata yaitu artinya tunggal atau satu. Dalam pembukaan teks Pancasila kita mengetahui bahwasannya ada teks Pancasila yang pertama, pasal yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya dasar negara kita sayugianya ialah berketuhanan. Jadi semua agama yang dianut dalam bangsa negara kita ini yaitu berketuhanan, tidak ada yang tidak berketuhanan. Wabil khusus tentang agama kita agama Islam. Agama Islam di Indonesia mayoritas 80%. Alhamdulillah, dari itulah kita bisa melihat bagaimana Islam ada di Indonesia dengan beraneka ragam bisa mengayomi yang lainnya. Oke, kita lihat slide selanjutnya ialah di sini ada tulisannya, tahukah kamu apa arti Esa? Esa yaitu tunggal atau satu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan, tidak beranak, atau dalam garis miring yaitu melahirkan atau dalam kurung melahirkan. Allah tidak melahirkan. Ya, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan, tidak melahirkan atau tidak beranak. Dan Allah tidak diperanakan atau tidak dilahirkan. Jadi maksudnya ada apa maksudnya, Pak? Maksudnya ialah Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi Allah itu adalah
Tuhan seluruh alam. Ya, yang kita yakini dalam agama kita ialah Tuhan seluruh alam. Ya, seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, dari bumi, langit dan sebagainya, bintang, semuanya, jagat raya ini, ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Satu-satunya Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya nanti setelah kita melihat di akhir-akhir, nanti kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas yang pernah kalian sudah pelajari sebelumnya, yang Bapak sudah perintahkan dalam tugas sebelumnya ialah menuliskan surat Al-Ikhlas. Nah, nanti kita sama-sama kita baca surat Al-Ikhlas. Di situ ada keterangannya bagaimana arti daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Ya. Jadi anak-anak tahu arti daripada esa itu yaitu tunggal atau satu. Jadi kalau seandainya di dunia ini, di bumi ini, di langit dan di bumi dan di langit ini yang mengatur alam semesta itu lebih dari satu orang, maka terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, makanya tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Kita bisa melihat ya bagaimana kekacauan yang luar biasa yang akan terjadi apabila bumi dan langit ini dan seluruh alam semesta dikendalikan oleh lebih dari satu Tuhan. Akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Makanya dari ini pentingnya kita belajar tauhid tentang keesaan Allah, ya. Seperti halnya kita melihat slide selanjutnya, ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Oke, anak-anak. Nah, mari kita berpikir sejenak. Seandainya ada dua gambar di sini, ya, ada dua gambar. Yang pertama adalah seorang bapak mengemudikan bus dan satu lagi seorang bapak mengemudikan sepeda motor. Mari kita berpikir sejenak, anak-anakku sekalian, berapa pengemudi kendaraan bermotor? Seandainya lebih dari satu orang, maka terjadinya apa? Nah, kita berpikir sejenak, apa yang akan terjadi apabila dalam kedua gambar ini dikemudikan oleh dua orang, atau lebih dari satu orang, atau lebih dari tiga orang? Wah, akan terjadi kekacauan. Yang satu minta belok ke kiri, ada yang minta belok ke kanan, ada yang minta lurus. Wah, ini akan terjadi kekacauan. Pastinya tidak akan benar berjalannya. Kendaraan tersebut tidak akan benar. Nah, begitu juga alam semesta. Alam semesta yang Allah atur sedemikian rupa ini dan Allah ciptakan sedemikian rupa ini adalah hanya Allah yang mengatur. Ya, Allah mengatur melalui para malaikatnya, melalui para pembantu-pembantu Allah, para malaikatnya Allah Ta'ala. Ya, makanya Allah menciptakan malaikat untuk membantu Allah mengatur isi alam semesta. Tetapi Allah lah yang mempunyai skenario. Apa itu skenario? Semua rencana yang akan terjadi dalam alam semesta ini semua dalam aturan yang Allah sudah tetapkan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian mengenal siapa malaikat, ya malaikat itu hanya membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga alam semesta ini. Seyogianya adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur semuanya. Tanpa bantuan malaikat pun Allah pun bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tidak mau sombong, walaupun Allah itu bisa sombong. Gitu ya anak-anak ya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini di dalam luar angkasa ini terjadi beberapa banyak ya fenomena-fenomena alam. Ya, inilah Allah yang atur semuanya, dari benda-benda langit yang kecil dan yang lain sebesarnya. Ya, kita melihat inilah yang Allah ciptakan, ya. Makanya di sini pentingnya kita belajar tauhid untuk mengesahkan Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengatur semuanya. Para malaikat hanya untuk membantu Allah Subhanahu wa taala, dan sayogianya malaikat itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya Allah lah yang punya kekuatan yang
yang punya kekuatan untuk semua bisa mengendalikan semua alam semesta ini. Ya anak-anakku sekalian ya, kita bisa melihat di slide ini. Nah kita lihat lagi slide berikutnya. Bagaimana kita melihat ya Allah Subhanahu wa taala di sini adalah tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat mencurahkan isi hati kita. Ya, bumi, langit, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diciptakan ya, hakikatnya manusia, hakikatnya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di bumi ini adalah hakikatnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi alam semesta. Ya, kita lihat lagi. Ya, kita berpikir sejenak, tidak mungkin alam semesta ini digerakkan oleh selain Allah. Pastinya hanya Allah lah yang bisa menggerakkan semua ini. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan semua ini. Makanya kita harus yakin dalam hati kita. Ya, jangan sampai pikiran kita, hati kita ternodai dengan pikiran-pikiran yang jelek kepada Allah. Hati kita jangan sampai ternodai dengan hati-hati yang jelek, yang berpikiran jelek kepada Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menjadikan, menggerakkan ya seluruh alam semesta. Hanya Allah lah yang esa, yang Allah yang bisa memberikan kita semua kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian yang mendengarkan video ini, mari kita lihat, berpikir sejenak. Kita yakinkan sekali lagi di hati kita bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menggerakkan seluruh alam semesta ini. Satu-satunya Tuhan yang harus ada di dalam hati kita dan tidak bisa kita hilangkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan dalam pelajaran kali ini kalian bisa memahami bagaimana keesaan Allah, Allah Maha Esa. Dan di video selanjutnya kita akan membahas dengan Allah Maha Pemberi. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, slide selanjutnya ialah tentang membaca surat Al-Ikhlas. Sebelumnya, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Ikhlas dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membacakan ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya ialah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengesakan Allah, mengajarkan kepada umatnya untuk mengesahkan Allah. Selanjutnya ialah Allah yang menjadikan tumpuan dalam artian di sini adalah sandaran kehidupan untuk kita semua. Kita hanya bertumpu kepada Allah, kita hanya bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lainnya ya. Makhluk adalah ciptaan Allah, hanya Allah lah yang tempat kita bersandar segala hajat kita ya, untuk memohon segala hajat kita. Selanjutnya adalah Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Maksudnya apa? Yang tadi Bapak sudah jelaskan ialah Allah tidak melahirkan. Allah itu tidak mempunyai ayah seperti kita. Allah itu tidak mempunyai ibu seperti kita. Allah itu tidak melahirkan. Allah itu bukan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan seperti makhluknya. Allah, ingat kata-kata Bapak, Allah itu ialah bukan serupa dengan makhluk ciptaannya. Allah itu bukan seperti manusia, Allah itu bukan seperti jin, Allah itu bukan seperti malaikat.
Tapi Allah adalah Allah, zat yang Maha Esa. Kita tidak akan membahas tentang ranah ketuhanan karena terlalu kecil otak kita untuk bisa masuk ke dalam ranah ketuhanan. Ya, yang kita yakini adalah Allah itu tidak melahirkan seperti ibu kita. Ya, anak-anakku sekalian paham ya. Dan Allah tidak diperanakan atau tidak dilahirkan seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Nah, anak-anak mudah-mudahan bisa memahami semuanya itu. Dan yang keempat ialah dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengannya. Allah adalah zat yang tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Allah menciptakan makhluk seperti manusia, jin, hewan dan sebagainya yang semuanya itu tidak serupa dengan Allah yang Allah ciptakan. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak serupa dengan Allah. Allah menciptakan hewan tidak serupa dengan Allah. Makanya di sini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun makhluk Allah yang serupa dengan Allah. Paham ya anak-anakku sekalian ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dalam pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memenuhi segala hajat-hajat kita. Dan satu lagi, jangan pernah meninggalkan Allah sampai kapanpun juga. Yang terjadi sekarang ialah sinyal-sinyal kita kepada Allah, hubungan baik kita kepada Allah, mari kita rapihkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita. Setiap kita berjalan, beraktivitas, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin melakukan aktivitas makan, minum dan sebagainya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat pesan Bapak, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, banyak bersedekah, dan juga jangan lupa taat dan patuh kepada orang tua, guru, dan juga orang-orang yang sudah sayang kepada kita. Khususnya ialah kita patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di akhir zaman seperti ini hanya solawatlah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, hanya sholawatlah dan juga perintah-perintah Allah yang lainnya. Ya, karena sebelum Bapak akhiri, Bapak akan sedikit memberikan masukan kepada kalian semua. Marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Cukup dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang Allah Maha Pemberi. Jangan lupa anak-anak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.